Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita terkait dengan pemrograman web menggunakan framework CI dengan konsep OOP abstraksi. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas juga penggunaan CI dengan framework CI dengan OOP dan abstraksi ini untuk membaca data atau read data dan CRUD atau read data atau membuat data baru, insert data baru. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan coba membahas tentang fungsi edit atau update data dan delete data ya. Dari CRUD itu kita akan masuk kepada update dan delete data. Yang nanti fungsi ini akan tetap menggunakan file yang sama ya, file view form yang sama, kemudian menggunakan controller dan model yang sama, hanya mungkin dengan tambahan beberapa kondisi-kondisi dan beberapa fungsi baru yang tidak ada pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi untuk mempersingkat, silakan diaktifkan service exam-nya, yaitu untuk Apache dan MySQL-nya, karena kita membahas database-nya, kemudian NetBeans-nya. Nanti kita akan coba lihat, ya, ini kita buka NetBeans-nya di sini, tetap menggunakan produk model dan kelas ya, kelas produk model dan kelas controller ya. Hanya yang berbeda nanti ada pada bagian formnya. Formnya kalau yang lalu kita tidak menggunakan atau tidak mencari datanya, tapi pada hari ini kita akan mencari data. Ya, ini kita lihat dulu tampilannya seperti apa, cara fungsi kerjanya untuk update dan delete. Ini list data yang lalu sudah pernah kita bahas untuk menampilkan datanya. Nah, yang lalu kita menggunakan form tambah data ini untuk melakukan input data ya. Seperti ini kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu. Contoh kita ketik produk 010, produk A10, kemudian harga dan stoknya. Setelah itu baru kita akan lakukan simpan data. Nah, tampilan previewnya dari proses simpan data dapat ID ke-12, kemudian ini ada list datanya tersimpan. Nah, nanti kita akan bahas untuk cara melakukan ubah data atau melakukan pengupdatean data dan penghapusan data menggunakan ini dua tombol ini, dua link ini. Contoh, pada produk 007 ini kita akan lakukan ubah data. Ya, kita klik ubah, nanti kita akan muncul pada form, yaitu form yang sama seperti form untuk tambah data, hanya bedanya sudah menampilkan datanya, data berdasarkan ID-nya. Contoh kita rubah dengan harganya 40.000 dan stoknya menjadi 25. Kemudian kita simpan data. Nah, simpan data ini prosesnya adalah melakukan update data terhadap produk 007 tersebut dengan ID 9 ini. Ya, ID ini adalah primary key-nya yang ada di table yang kita sudah pernah bahas lalu, yaitu database elektronik pada table M product atau table master product. Ya, di situ kalau kita lihat di sini datanya untuk produk 007 sebelum kita lakukan update itu masih tertera harganya 34.000 ya, produk 007 harganya 34.000 dan stok produknya masih 12. Sedangkan pada form kita sudah lakukan perubahan, yaitu harganya menjadi 40.000 dan stok produknya menjadi 25. Nah, ketika kita klik simpan data, maka akan terjadi proses mengupdate data. Ya, di situ berubah menjadi 40.000 dan 25 untuk produk 007 tadi. Ya, kode produk tadi. Nanti akan juga berubah pada database ya, pada table yang tadi kita lihat ya. Ya, kalau di sini kita sudah lihat perubahannya pada layar aplikasinya, sedangkan pada database-nya kalau kita refresh tabelnya maka dia akan berubah. Ya, 40.000 menjadi 34 menjadi 40.000 dan 25. Ya, sama seperti tampilan yang ada di layar menggunakan fungsi show data all product. Gitu. Nah, ubah data ini yang dipakai adalah primary key. Begitu juga hapus data. Ya, hapus data kalau kita klik hapus data,
maka dia akan muncul sebuah konfirmasi menggunakan JavaScript. Ya, akan ditanya dulu, ya, yakin akan hapus atau tidak. Kalau cancel berarti tidak, kalau oke berarti dia akan menghapus. Ya, akan menghapus data dan menghilangkan data dari tampilan juga dari tabel produk yang ada di database. Ya, seperti ini. Ya, kalau kita refresh kembali, maka produk 010 itu akan hilang dari tampilan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mulai membahas kepada controllernya, juga kepada bagian-bagian apa saja yang akan berubah, ya. Oke, kita masuk ke dalam NetBeans-nya, kemudian kita masuk ke folder view, master product, ya. Di sini ada 3 file yang seperti yang lalu, data product, form product, dan list product. Nah, untuk bagian ubah produk, kita akan masuk kepada form produknya, ya. Nanti pada bagian form product dan bagian list product ada beberapa bagian yang ditambahkan, ya. Ada beberapa bagian yang akan kita tambahkan supaya menjadi fungsi update dan delete-nya itu berfungsi atau berjalan, ya. Seperti itu. Kita lihat kepada form product. Nah, di form product ini yang terjadi adalah pada bagian value ini, ya, ada properti yang namanya value. Ya, value ini adalah yang mendeteksi atau mengenali apakah ini memiliki untuk ubah data atau untuk data baru, ya, seperti itu. Ya, value ini. Jadi kalau kita lihat di bagian value ini nanti ada validasi atau pengecekan, ya, pengecekan. Nah, ini nanti akan menggunakan controller dan kelas controller dan kelas model yang ada di project kita di CI ini, ya. Ada get ID itu kita mengambil itu, ya, variabel fungsi get ID. Ya, seperti ini bagiannya, ya, akan mengeceknya. Ya, jadi nanti di setiap kolom di dalam form itu akan dicek, ya. Kita menggunakan get ID, kita menggunakan variabel get ID atau fungsi get ID karena ID inilah sebagai primary key-nya, ya. Kalau ID-nya terbaca sesuai, maka datanya yang lain akan dimunculkan. Ya, walaupun itu nilainya pun kosong, tapi tetap ID adalah sebagai primary key atau sebagai kunci dari data yang akan kita ubah atau yang akan kita delete. Seperti itu, ya. Nah, kemudian selanjutnya ada pada bagian list product untuk menambahkan fungsi ubah supaya event dari tombol ubah dan hapus ini bisa jalan. Kalau pada pertemuan sebelumnya ini tidak bisa diklik atau tidak punya aksi apa-apa, ya. Sedangkan pada pertemuan ini kita tambahkan aksi untuk mengubah dan menghapus data, ya. Nah, untuk ubah data itu kita menggunakan controller products, cara membacanya menggunakan controller product dan fungsi ubah data, ya, dengan parameter ID. Jadi ubah datanya kita berdasarkan parameter nilainya adalah ID atau nilai yang dikirim atau nilai yang di request itu adalah berdasarkan ID-nya, ID dari produk tersebut untuk kita melakukan ubah data, ya. Seperti yang sudah kita bahas bahwa ID ini adalah primary key. Jadi adalah kunci utama dari sebuah data, ya, gitu. Nah, ketika klik ubah data, maka yang dibaca adalah kelas controller product pada fungsi atau function atau metode yang namanya ubah data dengan mengirimkan nilai yaitu ID-nya. Seperti itu. Oke. Nah, baru kita akan lanjut kalau kita lihat di sini, nah itu. Nah, ini ubah data inilah yang nanti di dalamnya berisi memanggil controller produk dan memanggil fungsi ubah data. Nah, selanjutnya berarti kita akan masuk ke dalam, ya, ini tadi, ya, adanya terletaknya di master product list product ini, ya, untuk ubah data. Ya, di bagian ahref kita menggunakan ahref, ya, menggunakan href. Base URL sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu bagaimana membaca path, ya, membaca path dari lokasi project kita di server webnya yaitu exam, kemudian membaca controller atau kelas controller product, kemudian di sini membaca fungsi yang namanya ubah data. Jadi nanti di dalam controller terdapat fungsi yang namanya ubah data, ya. Di pertemuan sebelumnya mungkin belum ada fungsi tersebut, belum kita buat, maka di pertemuan ini kita buat,
ya, dengan menggunakan parameter ID, ya, parameter. Nah, bagaimana nanti kita di controller itu menangkap sebuah parameter atau lebih dari satu parameter pada controller DCI? Kita akan lihat nanti pada bagian controllernya, ya. Kita lihat bagian controllernya. Seperti itu. Oke, itu tadi ada controller product dan ada metode atau fungsi yang namanya ubah data. Oke, sekarang kita masuk ke dalam controller produknya, ya. Products kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya di CI bahwa penamaan sebuah controller pada CI itu diawali dengan huruf kapital, huruf besar di awal. Ya, huruf besar di awal dan sisanya huruf kecil seperti biasa. Ya, kita namakan products. Ya, tapi ketika memanggil controller kita tidak perlu menggunakan huruf kapital, tapi huruf kecil semua saat kita memanggil di bagian view atau di bagian manapun. Nah, controller produk kita lihat yaitu fungsi ubah data. Ini adalah fungsi yang tidak ada pada pertemuan sebelumnya, kita bahas di sini. Nah, ubah data itu tadi di depan kita menggunakan parameter yang di request adalah ID, ya. Itu ya, bagian ID ini yang kita diminta untuk dibaca atau ditangkap oleh sebuah controller, ya. Nah, di controller produk, di kelas controller produk itu ID-nya ada di dalam sini, ya. Di dalam antara kurung itu adalah parameter yang ditangkap, ya. Kalau misalkan kita punya dua parameter, contoh ID dan kode produk, maka kita cukup menulisnya seperti ini. Kita pisahkan dengan koma, kemudian nama variabelnya. Dan pada bagian view-nya, kita cukup menambahkan garis miring, kemudian kita baca data dari parameter kedua yang mau kita request atau yang akan kita kirim ke controller. Ya, contoh kode produk, maka kita ketik kode produk di sini. Nah, ini adalah cara penulisan dua parameter yang akan dikirimkan ke controller, ya, kepada fungsi controller untuk dibaca, ya, seperti itu. Jadi nanti di sini dia urutannya adalah sesuai dengan urutan parameter yang ada di fungsi, function atau metode yang ada di controller. Kalau di awalnya ada ID, maka awalnya ID baru kode produk. Jangan terbalik. Kalau terbalik nanti cara membacanya pada saat memilih data atau membaca data akan keliru, ya. Itu. Nah, kemudian fungsi ubah data ini tidak beda dengan seperti ketika kita preview data setelah menyimpan. Setelah kita menyimpan master product, ada tampilan previewnya. Yang dibaca adalah fungsi yang sama pada model kelas model produk, yaitu show data by ID atau melihat data berdasarkan ID, ya. Sama seperti kita lihat fungsi lihat produk, jadi berdasarkan ID ada di dalam model, ya, sama. Jadi untuk ubah data sama, yaitu menampilkan atau memilih data berdasarkan ID produknya, gitu, seperti itu. Hanya yang nanti berbeda adalah pada bagian ubah data kita menampilkannya form. Kalau pada lihat produk ya menampilkannya preview yang tidak bisa diubah datanya, hanya menampilkan data itemnya tapi tidak merubah isinya. Nah, show datanya sama. Ini fungsinya, ya, kita menggunakan fungsi show data by ID yang ada di kelas model produk, ya. Itu kan. Bagian ini, bagian 82, baris 82 sampai 85 ini adalah query builder dari proses kita mencari data atau menselect data. Ya, ini adalah baris ke 82 sampai ke 85. Ini adalah query buildernya. Jadi pertama adalah kita cari datanya dulu berdasarkan parameter yang dikirimkan dari view yang ditangkap oleh controller dilanjutkan ke model, yaitu berdasarkan kolom ID. Nah, berikutnya 87 sampai 91 itu adalah kita mengeset nilai. Set nilai pada setiap variabel yang ada di master product berdasarkan query builder yang ada di atasnya, ya. Jadi di atas itu kan akan menangkapkan nilai-nilai, ya, nilai setiap kolom berdasarkan ID yang dikirimkan. Sedangkan bagian bawah, bagian 87 sampai 91 adalah kita mengeset nilai, ya. Kita mengeset nilai dari setiap variabel, ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah proses penyimpanan variabel pada proses show data di ubah data ini. Perbedaannya tadi ya, kita tidak menampilkan pada data produk,
ya, tapi kita nampilkan pada form produk, ya, seperti itu. Kalau pada lihat produk itu ditampilkan data produk yang tidak melakukan perubahan apapun, hanya menampilkan view datanya saja, itu kan bahwa datanya berhasil tersimpan dengan kode sekian, dengan ID sekian. Nah, untuk ubah data, kita tidak menampilkan ke data, tapi ke dalam sebuah form produk dengan kita meletakkan hasilnya itu ke dalam sebuah variabel result, ya, variabel result, dan array name-nya namanya produk, ya, ke dalam sebuah array name yang namanya produk, seperti itu. Nah, array name ini nanti yang akan menyimpan hasil dari set data di show data by ID yang nanti akan dipanggil pada from product.php, view-nya ya, view from product.php, ya, seperti itu. Nanti kita akan lihat bagaimana form product itu menangkap atau mengambil nilai dari variabel result dan array products ini, ya, array products ini yang sudah tadi berisi data-data yang sesuai dengan ID yang dikirimkan, ya, itu. Nanti form produknya tadi di awal kita sudah membahasnya ya sedikit, nanti saya akan jelaskan lebih mendetail lagi. Untuk form produk itu menangkap nilai yang sudah dibaca dari proses fungsi show data by ID, ya. Gitu. Jadi kalau kita ubah tampilannya seperti ini. Jadi kalau kita klik ubah ini, nanti yang dia baca itu adalah ID-nya gitu, yang dibaca ID-nya. Ups, salah, ini tadi kita sudah menambahkan parameter ya, ada ID, ada kode produk. Kita refresh dulu halamannya, kita reload dulu, baru kita coba lihat ubah data. Nah, lihat di bagian atas parameternya ada ID, kemudian yang sebelahnya adalah kode produknya. Itu karena kita sudah tadi menambahkan dua parameter yang akan dikirim, yaitu ID sebagai primary key-nya untuk membaca datanya, seperti itu. Nah, kemudian ada kode produk, ada nama produk, ada harga dan stok, itu berdasarkan ID-nya, gitu, yang tadi ditangkap oleh proses model show data by ID yang ada di produk model, kelas produk model. Jadi berdasarkan ID-nya ya, gitu. Kalau kita salah menentukan, salah data nanti yang tampil, ya, gitu. Nah, itu nanti kita akan tampilkan di form produk berdasarkan hasil data yang tadi sudah dibaca. Nah, ini dia, ini adalah form produknya. Form produk yang sama seperti form produk ketika kita menambah produk, ya, kita tambah produk baru, hanya perbedaannya pada bagian property value-nya, ya. Jadi kalau di produk baru itu value-nya pasti kosong semua, kosong atau nol. Jadi dia tidak memiliki nilai, ya. Itu tidak memiliki nilai. Nah, kalau pada bagian ubah data, karena kita sudah menambahkan fungsi ubah data, maka value-nya pun dilakukan validasi. Ya, validasi dengan cara kita membaca produk model yang ada di fungsi ubah data yang ada di controller tadi. Ya, gitu. Tadi kan di produk model kita pada saat ubah data itu dia membaca data, kemudian mengeset nilai data. Mengeset nilai untuk setiap data yang ada yang dicari berdasarkan ID. Seperti itu. Nah, sama di form ini, pada bagian property value ini, kita juga membaca. Kalau tadi set data, ya, kalau tadi set data, kalau kita lihat, get ID ini adalah primary key, produk model adalah model dari tempat variabelnya. Kalau kita lihat tadi set data, dia melakukan set data ya, untuk show data by ID. Dia melakukan set data terhadap nilai. Kalau di form produk itu adalah get-nya, gitu ya, itu adalah get-nya. Jadi kita tetap menggunakan produk modelnya, karena tadi di produk model kita sudah set, gitu kan. Karena form produk ini adalah bagian daripada controller, kelas controller produk, ya, yang di dalamnya juga menggunakan model produk kelas model, ya, itu sehingga kita tinggal menggunakan lagi, kita tinggal memanggilnya. This ini adalah yang kita baca adalah terhadap controller produknya, ya, itu. Kemudian kita manggil produk modelnya, kemudian variabel, fungsi get variabel yang ada di model produknya. Cara membacanya adalah tampilkan jika get ID-nya sama dengan kosong, maka ini adalah statementnya. Maka
tampilkan get ID. Ya, tampilkan get ID. Jika tidak, maka 0. Get ID itu nanti berisi nilai yang sudah diset untuk kolom ID ya, untuk variabel ID-nya. Yang kedua juga sama, tampilkan jika kode get ID-nya kosong, statementnya adalah tampilkan kode produk pada bagian field kode produk. Jika tidak, ya else-nya, maka dia kosong. Ya, begitu juga untuk kolom-kolom yang selanjutnya, ada nama produk, ada harga produk, dan ada stok produk. Itu kita menggunakan get ID karena get ID ini sebagai parameternya, ya, sebagai parameter utama, parameter key dari sebuah data, ya. Itu kalau di MySQL ID ini nanti sifatnya adalah auto increment, ya, auto increment yang semua sudah diatur dari MySQL-nya, ya, seperti itu. Tuh. Nah, ini form produknya seperti ini, ya. Jadi disk-nya ini adalah controllernya, ya. Kita ngambil disk-nya, di sini adalah posisinya dia berada di dalam controller produk, ya, dalam posisi controller produk. Nah, produk modelnya kita panggil produk model karena produk model itu kita include atau kita load pada saat kita memanggil controller produknya. Seperti itu. Nah, ini yang untuk menampilkan. Jadi ID memang kita gunakan untuk menentukan apakah datanya itu data ubah atau data baru. Ya, kalau data baru pasti bernilainya kosong atau bernilai 0. Sedangkan data ubahnya, nilai ID-nya pasti tidak 0. Karena MySQL dimulai dari 1 untuk auto increment ID-nya. Untuk ID auto increment dimulai dari 1. Nah, maka kita selalu menggunakan ID sebagai kunci. Kalau ID ada, yang lainnya tentu ada, gitu. Kalau ID-nya ada, pasti yang lainnya ada. Tapi apakah nilainya bernilai kosong atau bernilai isi, itu tergantung datanya. Tapi ID-nya ada, pasti yang lainnya pun ada nilainya. Gitu. Apakah nilainya kosong atau nilainya ada isinya, seperti itu. Nah, property value inilah yang membedakan antara dambah baru dengan yang sudah kita ubah, yang akan kita ubah. Maaf. Gitu ya, data yang baru ataupun data yang akan kita ubah gitu. Kalau data baru pasti value-nya untuk ID produk bernilainya 0, untuk nama produk dan lain sebagainya akan kosong. Ya, tapi kalau ID-nya, kalau untuk ubah data, fungsi ubah data, maka ID-nya akan bernilai ID sesuai dengan yang kita ubah atau sesuai dengan yang kita cari pada saat kita mengeklik ubah data pada baris produk atau pada baris data yang kita ubah. Seperti itu. Ini adalah bagian value ini yang menentukan. Jadi kita bikin satu form tapi kita bisa menggunakan dua fungsi. Fungsi ubah dan fungsi data baru atau fungsi create dan fungsi update. Seperti itu. Dengan cara seperti ini, mengidentifikasi atau mengecek nilai primary key atau nilai kode, nilai data yang kita cari apakah ada atau tidak. Kalau bernilai ada ya tampilkan seperti itu. Nah, ini tadi ya get ID diambil dari set ID yang sudah diset nilainya dari hasil query builder menggunakan parameter ID yang dilempar. Sehingga ini dia tampilannya. Kalau batal ya berarti kita akan kembali ke depan gitu ya. Kalau ubah yang lain kita akan sesuai dengan ID-nya. ID-nya ID berapa? Ya, seperti itu. Jadi ID sebagai primary. Ya, ID sebagai primary. Walaupun kode produk bisa kita jadikan primary juga. Ya, seperti itu. Tapi ID yang paling valid karena dia secara MySQL sudah melakukan konfigurasi atau setting sendiri terhadap urutan ID pada tabel yang kita buat seperti itu, ya. Jadi satu form ini bisa berfungsi dua, tergantung dari event apa yang mau kita lakukan, ya. Nah, kalau ubah data pasti ada simpan data, gitu ya. Kalau ada ubah data pasti ada simpan data. Nggak mungkin sudah diubah tidak disimpan datanya. Nah, karena kita menggunakan form yang sama, maka action dari form tersebut itu pasti menuju kepada tempat yang sama seperti pada pembahasan yang sebelumnya, yaitu pada controller product, class controller product, dan function yang namanya simpan data.
ya, pada function yang namanya simpan data. Simpan datanya sama seperti function yang ada pada pertemuan sebelumnya kita bahas. Gitu. Hanya nanti pada modelnya yang agak sedikit berbeda. Nah, ini dia, simpan data masih sama ya, cara menangkapnya ya, ID produk, kode produk, nama produk itu diambil dari form ya, semua itu diambil dari form. Jadi ID produk itu pasti nama name atau property name yang ada di ID di form, ya, yang ada di dalam form ya, gitu. Nah, ini semua sama ya. Jadi kalau di sini, nah bagian 47 dan sampai dengan 51 itu proses kita mengeset nilai ya, mengeset nilai variabel dari setiap variabel objek yang ada pada tabel master product ya. Itu kemudian fungsi save datanya ini sama ya, fungsi save data yang ada di model. Kita simpan semua, kita tangkap, yang tadi sudah di set kita get ya. Yang tadi di set kita get kepada masing-masing field atau masing-masing kolom yang ada di setiap uh, table ya, table itu. Ada get ID itu diambil dari ini set ID-nya, set ID dari master product ya. Itu seperti itu. Kenapa tidak menggunakan produk model? Kenapa kita menggunakan disk? Karena disk ini untuk menangkap nilai get itu kita berada pada tempat yang file yang sama. Sedangkan ini kita tulis products model karena kita berada di kelas controller yang dia meload produk model gitu. Jadi bukan pada file dirinya sendiri, tapi pada file tempat yang lain, sehingga kita perlu mengidentifikasi apa sih yang ada di sini atau fungsi apa yang mau kita panggil dari kelas mana gitu ya. Tapi kalau disk ini karena kita berada pada tempatnya diri sendiri, di atas itu ada set, ada get. Nah, karena tempatnya berada di tempat yang sama, file yang sama, maka dia tinggal kita ambil fungsinya saja. Kita cukup memanggil fungsinya saja ya. Kemudian di sinilah di baris 60 sampai 67 ini adalah ada bagian mengecek ya, mengecek apakah ini insert ataukah ini update. Maka di situ ada if this get ID sama dengan 0. Ya, ini adalah kita mengecek. Kalau 0 berarti dia kosong nilainya. Berarti dia data baru. Maka di sini jika nilai ID data ya kan bernilai 0 atau kosong, maka dia insert data atau nyimpan data, tambah data baru. Ya, seperti itu. Jadi kalau ID-nya 0, maka dia simpan data. Karena kalau ubah data, ID-nya nggak mungkin 0. Ya, karena auto increment ya, seperti itu. Nah, seperti ini dia fungsinya adalah query builder-nya adalah insert. Ya, kemarin kita sudah membahas ya, insert itu kelas ya, kelas fungsi dari bawaannya coordinator ya, seperti itu. Ya. Di sini kalau ID produknya ada ya, ada iset itu di set ada nilainya, maka ditampilkan. Kalau tidak dia kosong. Ya, dia kosong. Nah, berarti kita bisa tambahkan di sini kalau nggak 0 atau ya this get ID-nya sama dengan kosong ya. Kalau nilainya kosong atau nilainya 0, maka dia sifatnya insert data karena kalau ubah data nggak mungkin ID-nya 0, nggak mungkin ID-nya kosong ya. Jadi kalau kosong atau kalau 0 maka nilainya adalah insert data ya, gitu. Nah, kalau yang bawahnya jika tidak else-nya maka jika nilai ID-nya bernilai tidak kosong atau ada nilainya, maka dia update data, akan melakukan proses update data ya. Update data ini dimulai dengan where dulu. Where-nya adalah kita ketahui apa sih yang mau kita update berdasarkan kolom apa yang mau kita update ya. Di sini berdasarkan kolom ID. Kemudian yang kita update adalah nilai yang kita sudah kirim dari form form update form ubah data tadi ya, form list tadi. Itu berdasarkan ID ya. Kemudian ada fungsi class update. Class update sama, kita baca table, kemudian kita kirim data array yang di atas ya, yang ada pada bagian 52 sampai 58. Itu adalah data array-nya. Gitu ya. Hampir sama seperti insert data itu. Kemudian yang dikirim adalah data array-nya. Seperti itu. Kalau kemudian yang bedanya antara insert data
insert ID untuk data baru dan insert ID untuk update data adalah kalau insert ID data baru itu hasil dari automatic dari ID yang ada di table, ya urutannya yang di MySQL. Kalau udah sampai 6 berarti berikutnya 7. Tapi kalau insert ID, variabel insert ID yang ada di update data itu berdasarkan ID yang dikirim dari layar view yang ditangkap oleh controller. Nah, itu yang dikirim dari controller. Itu get ID, itu bedanya. Ya, kalau dicari diubah datanya itu 4 ya, contohnya ID 4, maka yang dikirimkan untuk ID insert ID ini variabel nilainya 4. Ya, nilainya adalah 4-nya. Seperti itu, ya. Nah, itu 40 kita ganti 45, kemudian kita simpan data. Gitu. Nanti dia akan membaca ini, ya. Menangkap semua nilai, kemudian membuat dalam satu data array, ya, satu variabel array, gitu kan. Kemudian stok produknya juga kita rubah 45 ini, gitu. Nanti ID-nya itu ID 4, ya, ID 4 yang ini yang dicari. Oke, kita simpan. Nah, ini dia. Jadi ID 4 kita rubah stoknya menjadi 45. Berarti insert ID yang dikirim itu nilainya 4 yang akan ditangkap oleh si fungsi simpan data ini. Nah, ada fungsi namanya lihat produk. Lihat produk result. Result itu adalah dari sini, dari insert ID yang di return. Dari proses update dan insert. Tergantung apakah itu insert ataukah update. Kalau update sesuai dengan ID yang diupdate. Kalau insert sesuai dengan hasil proses simpan data dilakukan ke table, dapat ID nomor berapa. Seperti itu. Ya, itu adalah proses kita melakukan update data ya, fungsi update data dari CRUD tadi, create, read, update. Nah, kita sudah sampai pada update ya. Jadi berdasarkan ID. Ya, ini CI seperti ini yang kita gabungkan dengan OOP abstraksi. Selanjutnya kita akan coba masuk kepada fungsi delete atau hapus. Ya, CRUD itu kan create, read, update, delete. Nah, delete-nya adalah kita menambahkan JavaScript. Ya, kita menambahkan JavaScript untuk melakukan pertanyaan dulu, validasi, konfirmasi apakah data ingin dihapus atau tidak. Khawatir takut melakukan salah hapus data. Itu kalau langsung hapus tanpa bertanya terlebih dahulu. Nah, yang dilakukan adalah nanti kita lihat pada bagian list product, view list product, itu ada bagian hapus ini, kita tambahkan event pada link hapus ini. Kita tidak menggunakan href-nya gitu kan, tapi kita menggunakan event JavaScript yaitu onClick. OnClick ini biasanya kita menambahkan JavaScript. Jadi menuju kepada sebuah fungsi JavaScript yang ada di halaman HTML dengan fungsi namanya hapus data, ya, hapus data JavaScript-nya gitu kan. Kemudian ada ID, parameternya adalah ID. Ya, seperti biasa kalau di JavaScript kalau mau konfirmasi kita bikin variabel tanya, kemudian sama dengan confirm. Confirm itu kita konfirmasi, bertanya, oke, no atau yes cancel. Yes no atau oke cancel, sorry. Jadi confirm itu hanya dua, kalau nggak yes no ya oke atau cancel. Nah, nanti dia kalau dia oke, dia akan menuju kepada controller produk, kelas produk dengan fungsi hapus data yang dilemparnya adalah ID. Ya, parameter ID yang dikirim adalah parameter ID dari ini dari data, baris data yang kita sudah pilih. Ya, baris datanya ini, parameter ID-nya. Gitu yang ada di dalam kurung. Nah, itulah ID inilah yang nanti akan menjadi kunci untuk kita melakukan proses penghapusan data yang ada di kelas controller produk pada fungsi hapus data. Nah, di produk ya, kita buat satu fungsi baru namanya hapus data. Ya, hapus data ini nanti kalau kebanyakan hapus data itu mereka menulisnya di di controller. Banyak para programmer yang menggunakan CI tapi meletakkan fungsi-fungsi atau meletakkan sebuah proses-proses itu di bagian controller. Nah, itu keliru. Harusnya ketika kita menggunakan CI yang sudah OOP, MVC, maka kita harus menganut pada konsep OOP-nya.
Jadi kontrol itu hanya sebagai jembatan, hanya sebagai penghubung antara view dan model. Sehingga tidak boleh harusnya controller itu berisi proses-proses data, ya, proses-proses insert data, update data, select data, atau bahkan delete data di situ. Nah, yang harusnya adalah pada bagian ini adalah bagian kita harus melempar datanya saja, gitu ya. Apa yang diminta oleh view kita tangkap oleh controller, kemudian controller akan melanjutkannya kepada model untuk proses sesuai dengan yang diminta. Apakah proses insert, proses select, proses update, atau proses delete. Nah, delete di sini kita menggunakan ID, ya, kita menggunakan ID. Hati-hati kita kalau kita mendelete tanpa menggunakan parameter, itu kita akan mendelete seluruh data pada table yang dimaksud. Nah, makanya ketika mendelete data kita menggunakan ID, kita set nilai ID-nya, ya. Kita set nilai ID-nya sesuai dengan variabel modelnya, kemudian kita delete. Delete di sini kita membuat fungsi baru di kelas modelnya yang namanya fungsi delete data. Ya, delete data ini di sini akan menangkap sebuah nilai, ya, sebuah nilai dari view yang ditangkap oleh controller untuk dilanjutkan untuk proses mendelete data, ya. Jadi where-nya adalah berdasarkan kolom ID sesuai dengan nilai parameter yang dikirimkan dari controller kepada model. Ya, delete data sama seperti update data, bisa menggunakan where. Kalau delete data tidak menggunakan where, maka dia akan menghapus seluruh data sesuai dengan tabelnya yang ada pada tabel. Tapi kalau kita pakai where berarti spesifik, ya, pada ID berapa yang mau kita hapus. Nah, delete data itu peletakannya semula bisa di bawah, bisa di atas. Jadi delete-nya dulu baru where-nya. Gitu. Tuh, namun sepertinya ini sama seperti update. Jadi peletakannya ada pada bagian atasnya nanti. Kita coba apakah bisa fungsi delete data ini memanggil query builder-nya delete terlebih dahulu, baru where-nya. Kita coba. Oke, kita hapus. Dan ternyata error, ya. Jadi dia tidak dibolehkan, ya kan? Konten where itu, ya, where itu atau kelas where di framework CI itu berada di bawah. Tapi dicari dulu where-nya di mana baru di delete. Jadi sama seperti update. Where dulu baru kita update. Gitu, seperti itu. Jadi kan melakukan pencarian dulu baru kita melakukan pendeletan atau melakukan pengupdatean. Gitu. Kita ganti ya, where-nya di atas, delete-nya di bawah. Kita lihat, kita refresh. Oke, baru dia muncul. Data berhasil dihapus. Oke. Nah, lihat datanya hilang pada baris atau pada produk ke-9. Jadi where-nya ada di bagian atas, baru di delete. Jadi kondisi dulu, baru fungsinya atau kelasnya, ya. Kalau select, kebalikan. Select datanya dulu, dari mana, baru where-nya. Kalau update dan delete, itu where-nya dulu, baru fungsi atau kelas delete-nya, metode delete-nya. Kalau insert kita tidak menggunakan, gitu kan. Kita langsung baca data, tapi bisa jadi nanti ada insert yang berdasarkan select dari data. Jadi insertnya berdasarkan select dari table lain. Itu bisa jadi seperti itu, ya. Insert berdasarkan select. Mungkin dalam pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas itu terkait insert dari select sebuah data, sebuah table lain, seperti itu. Oke, jadi where itu ada kolomnya, nama kolomnya, ada nilai kolomnya, sesuai kolom. Baru kita melakukan proses delete. Seperti itu, ya. Nah, kemudian ada alert yang tadi muncul itu saya menggunakan JavaScript, saya echo, gitu kan. Kemudian kalau sudah selesai, oke, berarti dia akan balik kepada kelas controller product indeksnya. Ya, seperti itu. Jadi balik ke tampilan ini, ke tampilan list product. Indeks dari controller product adalah tampilan listnya, ya, seperti itu. Itu tadi kita bahas tentang hapus data. Hapus data sih simple, tidak terlalu ribet. Itu tinggal baca ID-nya di mana, kemudian tinggal baca fungsi delete-nya. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas untuk update, kita sudah membahas untuk delete data, ya. Jadi proses CRUD kita menggunakan framework CI dengan konsep OOP abstraksi
sudah untuk kasus master product. Jadi mulai kita tadi membaca data, ya, select data ya, kemudian kita create ya, kita menyimpan data ya, kita sudah tampilkan tadi, kita sudah buat, kemudian ada update data, yang terakhir tadi ada delete data. Nah, simpan data di sini saya buat dalam satu fungsi yang sama, satu file view yang sama, hanya pada menggunakan kondisi-kondisi atau menggunakan validasi-validasi. Jika ubah itu ada ID-nya, kalau tambah data atau create itu tidak menggunakan ID atau ID-nya itu primary key-nya 0, seperti itu. Mungkin untuk pembahasan kita terkait dengan framework CI dengan OOP abstraksi untuk kasus master product ini saya cukupkan gitu kan. Kayak kita membahas sudah sampai dengan CRUD, bagaimana model, bagaimana kita membuat controller, bagaimana kita membuat view yang ada hubungannya dengan controller gitu kan. Kita sudah buat, mungkin nanti kita akan bahas dulu di kasus lain dengan cara yang lain gitu kan, mungkin bukan dengan abstraksi tapi dengan yang lainnya gitu ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini terkait menyelesaikan kita materi terkait dengan CRUD pada framework CI dengan konsep OOP abstraksi. Semoga apa yang saya sampaikan ini uh, bisa membuat kalian paham terkait dengan CI itu sendiri dengan konsep OOP yang sebenarnya seperti apa, ditambah dengan abstraksinya, gitu kan, cara kerjanya seperti apa, gitu kan, kalian paham, gitu. Nah, semoga ini nanti bisa bermanfaat. Kita akan coba membahas pada kasus-kasus yang lain dengan cara-cara yang lain. Mungkin bukan dengan abstraksi, tapi dengan punyanya CI itu sendiri. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim dan saya sempurnakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.